Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 255. Seperti yang dikatakan tuan rumah, itu adalah hari yang bahagia dan menyenangkan. Tanpa pidato dari para pemimpin, program-program populer secara bertahap mengatur suasana pesta menjadi satu demi satu. Sampai jam 9 malam, pesta itu penuh dengan dan tepuk tangan. Setelah sandiwara, pembawa acara berjalan ke panggung untuk ke-14 kalinya dan berkata sambil tersenyum, pertunjukan berikutnya harusnya diharapkan oleh banyak orang. Mendengar itu, semua orang langsung tertarik. Mari kita sambut Jiang Miaoyu yang akan menyanyikan The Confession Balloon. Oh! Semua anak laki-laki di luar panggung menjadi bersemangat sekaligus. Akhirnya, kekasih impian mereka yang berbakat dan cantik akan naik ke panggung. Dan mereka sudah mendengar Jiang Miaoyu bernyanyi. Terlebih lagi, lagu yang akan dinyanyikannya kali ini adalah lagu yang hampir semua orang dapat nyanyikan, yang sangat mengasyikkan. Yang paling penting adalah bahwa Natal baru saja berakhir, jadi lagu yang dinyanyikan Jiang Miaoyu hanya sesuai dengan suasana. Layar LED di atas panggung mulai memainkan MV Confession Balloon sementara balon merah muda di seluruh langit tiba-tiba naik dari kedua sisi panggung dan melayang di udara. Adegan yang fantastis. Sesosok muncul ke atas panggung. Para hadirin berteriak dengan antusias, bersemangat, dan liar. Jiang Miaoyu membungkuk kepada hadirin dengan senyum dan mulai bernyanyi, yang membawa semua orang ke dalam keindahan musik. Kamu bilang sulit untuk mengejarmu. Jiang Miaoyu bernyanyi. Tidak. Saya ingin mengejar Anda. Kamu ingin aku menyerah. Jiang Miaoyu bernyanyi. Anak-anak di luar panggung meraung. Tidak. Kamu menyerah. Cepatlah datang. Jiang Miaoyu merasa terhibur oleh mereka, hampir tidak selaras. Lirik yang hangat dan bagus langsung mengatur suasana ke yang telah menjadi yang terbesar sejauh ini. Sayang, jangan disengaja. Tolong lihat saya dan katakan Anda lakukan. Anak-anak di luar panggung meraung tepat setelah kalimat terakhir. Saya juga. Kemudian datang lolongan seperti serigala. Jiang Miaoyu membungkuk kepada hadirin sambil tersenyum, berkata, terima kasih, dan berbalik untuk turun panggung. Tuan rumah masuk di atas panggung. Apakah Jiang Miaoyu bernyanyi dengan baik? Pembawa acara berinteraksi dengan penonton untuk sementara waktu dengan suasana yang hangat dan kemudian berkata sambil tersenyum, pada saat ini, pesta tahun baru hari ini hampir berakhir. Semua orang di luar panggung bersorak. Meskipun mereka merasa waktu berlalu terlalu cepat, mereka juga tahu dengan jelas bahwa itu berarti sudah waktunya bagi tamu misterius untuk naik ke panggung. Tepat ketika penonton bersorak, pembawa acara tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, selanjutnya, ada 2 program yang indah dan 2 tamu misterius. Mendengar itu, seluruh hadirin tercengang. Setelah pertunjukan Jiang Miaoyu, masih ada 2 program. Kita semua mengenali Xin Zeng untuk melakukan grand finale. Lagi pula, dia adalah bintang sekaligus senior kita. Karena universitas kami telah mengundangnya dengan uang, tidak pantas baginya untuk tidak melakukan finale. Tapi selain Xin Zeng, siapa yang lain? Mungkinkah ada orang lain yang lebih hebat daripada Jiang Miaoyu di universitas? Itu tidak mungkin. Tidak hanya siswa tetapi juga para pemimpin dan guru di luar panggung juga sangat terkejut. Para pemimpin yang sudah melihat daftar program lebih bingung. Aku belum pernah mendengar ada program lain selanjutnya. Bahkan Xin Zeng, yang telah selesai merias wajah untuk dirinya sendiri di belakang panggung dan akan naik panggung dengan pakaian modis, juga terkejut. Program lain. Siapa ini? Mungkinkah universitas juga mengundang orang lain? Xin Zeng memiliki banyak kritik tak terucapkan saat dia mengerutkan kening. Program lain. Siapa ini? Mungkinkah universitas juga mengundang orang lain? Di sini, di kelas 3, 3 teman sekamar Fang Qiu saling memandang dan menemukan hal yang sama di wajah masing-masing. Tidak mungkin. Kata Sun Hao, mungkinkah itu? Zhu Benzeng menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tentang waktunya. Dewaku, apakah maksud Anda bahwa yang termuda sudah kembali? Zhou Xiaotian berseru kaget. Saat itu, di atas panggung. Sekarang, mari kita sambut tamu misteri pertama kita. Berbicara tentang ini, pembawa acara memandang semua orang di luar panggung dengan senyum seolah-olah dia menikmati perasaan memprovokasi keingintahuan orang lain. Semua orang di luar panggung juga mendongak dan menatap tuan rumah, menunggu tuan rumah berbicara. Untuk sesaat, stadion terdiam. Setelah keheningan singkat, pembawa acara berkata, mari kita sambut Fang Qiu yang akan membawakan lagu solo, Dream It Possible. Ledakan. Mendengar ini, seluruh hadirin merasa gempar. Dan kemudian itu langsung menimbulkan sensasi hebat. Fang Qiu. Tamu misterius itu adalah Fang Qiu. Fang Qiu kembali. Pada saat yang sama,
seluruh hadirin menjadi bersemangat dan terinspirasi. Fang Qiu telah kembali tanpa terduga setelah pergi selama lebih dari sebulan. Sejenak, hadirin bersorak liar. Tidak ada yang menyangka bahwa Fang Qiu benar-benar kembali di pesta tahun baru. Di sini, ketika Jiang Miaoyu, yang baru saja turun dari panggung, mendengar nama Fang Qiu, dia juga berhenti lebih dulu. Dia berbalik untuk melihat panggung karena terkejut dan kemudian tidak bisa menahan senyum. Fang Qiu, tanya Xin Zeng dengan heran di ruang belakang panggung, siapa dia? Dia sangat karismatik. Meskipun dia lulus dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, dia belajar di sekolah olahraga dan seni. Meskipun dia telah membuat beberapa prestasi dalam pengobatan Tiongkok, dia tidak memperhatikan pengobatan Tiongkok selama bertahun-tahun karena dia telah memasuki lingkaran hiburan. Itu sebabnya dia tidak mengenal Fang Qiu sama sekali. Chen Yinseng yang duduk di kursi pemimpin di luar panggung tampak tenang. Dia juga tidak berharap pada awalnya bahwa Fang Qiu, yang telah menghilang sejak lama, benar-benar kembali. Dia baru tahu setelah melihat nama Fang Qiu dan program-programnya selesai. Ketika tuan rumah meneriakkan nama Fang Qiu, dia merasa bahwa sorakan di sekitarnya seperti situasi tanah longsor dan tsunami. Pada titik ini, dia hanya mengerti betapa menariknya Fang Qiu. Memikirkan suasana belajar di universitas selama 1,5 bulan ketika Fang Qiu pergi dan fakta bahwa dia diarahkan melawan Fang Qiu, Chen Yinseng tidak bisa menahan nafas dalam diam. Sorak-sorai bergema di langit seperti tanah longsor dan tsunami. Di atas panggung, pembawa acara turun panggung. Lapisan kabut dengan cepat naik dari panggung dan menutupi seluruh panggung. Klik. Pada saat ini, suara renyah terdengar. 3 lampu sorot bersinar di tengah panggung dari sudut kiri, tengah, dan kanan. Di bawah cahaya terang, mereka bisa melihat dengan jelas bahwa sosok gelap perlahan bangkit, berdiri di kabut tebal. Lampu kiri padam, lampu kanan padam, dan lampu tengah padam. Pada layar besar di belakang panggung, cahaya menyala dan kemudian efek cahaya yang cantik melintas. Pada saat yang sama, sosok itu bergerak perlahan ke depan dalam kabut tebal. Kabut di atas panggung dengan cepat menyebar dengan langkahnya. Setelah berjalan di depan panggung, Fang Qiu akhirnya menunjukkan wajahnya. Halo, saya Fang Qiu. Dia membungkuk kepada hadirin sambil tersenyum pada semua orang di luar panggung dan memperkenalkan dirinya. Tepuk-tepuk-tepuk. Tepuk tangan meriah. Di tengah tepuk tangan meriah, seseorang mulai berteriak. Fang Qiu. Fang Qiu. Fang Qiu. Hampir semua orang bersorak dan berteriak dengan liar. Tangisan menggema itu bertahan lama. Siapa Fang Qiu? Dia adalah orang yang mengusulkan rencana apprentice dan memberikan manfaat bagi semua siswa di universitas. Dia adalah orang yang memimpin UJCM untuk memenangkan kompetisi pengetahuan mahasiswa baru. Dia adalah orang yang memenangkan pertempuran denyut nadi Kaan, yang membuat semua orang memiliki kepercayaan pada pengobatan Tiongkok. Meskipun pertempuran telah berakhir 1,5 bulan yang lalu dan panasnya denyut nadi Kaan telah memudar secara bertahap, Fang Qiu masih menjadi pahlawan seluruh universitas dan pahlawan di hati para siswa. Dia adalah pahlawan di industri pengobatan Tiongkok. Pahlawan mereka akhirnya kembali. Sialan, aku tidak bisa menahannya, menatap Fang Qiu di atas panggung, Sun Hao berkata dengan mata merah, Fu Asteriska. Ketika yang termuda datang ke atas panggung, dia sangat tampan sehingga aku akan menangis. Saya disemprot dengan es kering. Zhou Xiaotian tertawa gembira, matanya merah dengan air mata. Baik. Yang termuda tiba-tiba kembali tanpa memberi tahu kami. Teman macam apa dia? Dia tidak setia kepada kita. Zhu Benzeng juga bersemangat, matanya merah karena air mata. Tepat setelah itu, mereka bertiga saling memandang dan bertepuk tangan sambil tertawa nakal. Di atas panggung, iringan terdengar. Fang Qiu tersenyum. Mendengar suara iringan itu, tangisan yang menggema berhenti. Semua orang ingin diam-diam mendengar Fang Qiu bernyanyi karena itu benar-benar kenikmatan. Langsung saja dengan dunia gila ini. Fang Qiu mulai bernyanyi. Suara yang akrab dan indah itu seperti suara instrumen membuat seluruh hadirin tersentak. Dia benar-benar menaklukkan seluruh hadirin. Untuk sesaat, tepuk tangan dan sorakan meledak. Keterampilan menyanyinya cukup mengagumkan. Pada saat yang sama, wajah Xin Zeng sedikit gelap ketika dia mendengar nyanyian Fang Qiu di belakang panggung. Di atas panggung, Fang Qiu terus bernyanyi. Dengan nyanyiannya yang merdu dan anggun, ia membawa semua penonton ke dalam konsepsi lagu tersebut. Biarkan sinar matahari memantulkan pupil basah dan pelangi yang paling saya inginkan di hati saya. Bawa aku ke langit di mana kamu berada karena kamu adalah mimpiku, mimpiku. Semua orang menikmati lagu itu. Mereka merasakan kegigihan pada mimpi dan dorongan hati muncul dari lubuk hati mereka.
Mereka merasa bahwa mereka akhirnya melihat harapan setelah mengalami kegagalan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya. Itu adalah perasaan yang membuat jiwa bergetar. Setelah menyelesaikan bagian, Fang Qiu berdiri dengan nyaman di atas panggung. Tidak ada yang memandangnya di luar panggung karena semua orang bergerak dengan musik, tersentuh oleh perjuangan untuk mimpi. Aku akan mengejar. Saya akan mencapai. Saya akan terbang sampai saya melanggar, sampai saya melanggar. Namun, saat berikutnya ketika Fang Qiu bernyanyi lagi, liriknya menjadi bahasa Inggris. Mendengar itu, semua orang tercengang. Pengucapannya sangat standar. Di sini, para siswa sekolah bahasa asing terkejut ketika mereka mendengar pengucapan bahasa Inggris dari Fang Qiu. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar pelafalan bahasa Inggris standar dari seorang siswa di sekolah lain. Untuk sesaat, itu menimbulkan sensasi luar biasa di antara para penonton. Ini adalah pertama kalinya bagi semua orang yang hadir untuk mendengar Fang Qiu menyanyikan lagu bahasa Inggris. Sulit untuk belajar bahasa Inggris. Tapi Fang Qiu tidak hanya memiliki pengucapan yang baik tetapi juga bisa menyanyikan lagu bahasa Inggris dengan sangat baik, yang membuat semua orang bersorak keras. Mendengar sorakan dari hadirin, Xin Zeng, yang telah menunggu untuk naik ke panggung di longe belakang panggung, segera tidak bisa membantu mengerutkan kening. Aku yang akan tampil di grand finale. Bagaimana bisa lagu yang dinyanyikan oleh junior ini bernama Fang Qiu begitu populer? Dalam hal ini, bagaimana saya bisa melakukan grand finale saya? Jika saya tidak cukup populer, bukankah saya akan terlihat lebih buruk jika dibandingkan? Memikirkan ini, Xin Zeng mendengus dingin. Dia berkata dalam hati, aku orang kunci hari ini, bukan kamu. Di atas panggung, ketika sampai pada bagian ketiga, Fang Qiu beralih ke bahasa Mandarin lagi dan menyanyikan seluruh lagu sepenuhnya. Sorak-sorai terus-menerus, terutama ketika Fang Qiu selesai bernyanyi, sorakan di luar panggung bahkan mencapai puncaknya. Tepuk tangan meledak dan bergema di langit sekali lagi. Terima kasih. Di atas panggung, Fang Qiu mengucapkan terima kasih kepada hadirin, akan membungkuk dan turun dari panggung. Tanpa diduga, sebelum dia bisa membungkuk, sebuah teriakan pecah. Satu lagi. Nyanyikan lagu lain. Encore. Fang Qiu terkejut. Tetapi ketika dia terkejut, semua hadirin meneriakkan satu kalimat. Encore. Encore. Gairah penonton sangat kuat. Tampaknya mereka tidak mengizinkan Fang Qiu untuk pergi seolah-olah Fang Qiu adalah orang kunci partai dan Xin Zeng telah dilupakan. Bahkan tuan rumah pun kaget. Dia juga tidak menyangka bahwa suara itu sebenarnya sangat keras. Dan selanjutnya adalah program Xin Zeng. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 256. Begitu Fang Qiu selesai bernyanyi, Xin Zeng, yang segera meninggalkan ruang tunggu dan pergi ke pintu masuk ke panggung, bersiap untuk masuk ke panggung, mendengar suara, encore, yang memekakkan telinga dan tiba-tiba menjadi sangat malu. Terutama banyak staf di sekitarnya yang memandangnya, yang membuatnya merasa lebih malu. Aku adalah orang kunci di pesta tahun baru ini hari ini. Ceria itu seharusnya diberikan padaku. Namun, bahkan sebelum dia naik ke panggung, Fang Qiu di atas panggung telah mencuri perhatiannya, yang membuatnya sangat kesal. Wajahnya juga menjadi agak suram. Di atas panggung, pembawa acara tidak berani membuat keputusan sama sekali, jadi dia segera berlari ke depan panggung dan menatap Chen Yinseng serta para pemimpin sekolah lainnya dengan pertanyaan di matanya. Bagaimanapun, sorak-sorai yang tiba-tiba ini benar-benar di luar harapan semua orang. Melihat bahwa sorakan itu tidak dapat dipulihkan, Chen Yinseng segera menganggukkan kepalanya setuju sambil menerima sinyal tuan rumah untuk meminta bantuan. Melihat ini, tuan rumah diam-diam merasa lega. Dia tersenyum profesional, memegang mikrofon. Kemudian dia memberi isyarat kepada semua orang untuk diam saat berjalan ke Fang Qiu dan berkata sambil tersenyum, Fang Qiu, karena kamu sangat populer dan mereka sangat menyukaimu, bisakah kamu menyanyikan lagu lain untuk semua orang? Baiklah. Fang Qiu hanya bisa mengangguk. Sejujurnya, sorakan di tempat kejadian juga di luar imajinasinya dan bahkan membuatnya sedikit takut. Dia tahu betul bahwa dalam kasus ini, jika dia baru saja turun, adegan itu mungkin di luar kendali. Jadi tepat ketika tuan rumah bertanya kepadanya, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Mendengar jawaban Fang Qiu, suara, encore, segera berubah menjadi sorakan. Saat penonton bersorak, pembawa acara mematikan mikrofon dan bertanya, lagu mana yang ingin Anda nyanyikan? Saya akan meminta staf di belakang panggung untuk melakukan persiapan. Saya akan menyanyikan, Young for You, dari Gala, tapi tolong persingkat pendahuluan karena terlalu lama, Fang Qiu berpikir sejenak dan berkata. Tuan rumah buru-buru pergi untuk bernegosiasi dengan staf yang relevan.
Staf menemukan iringan segera dan memperpendeknya. Oke, menghadap semua hadirin, pembawa acara berkata sambil tersenyum, sekarang, mari kita sambut Fang Qiu yang akan menyanyikan, Young for You. Lagu bahasa Inggris. Mendengar ini, selain para siswa sekolah bahasa asing, para siswa dari sekolah lain semuanya tercengang, tetapi kemudian, mereka bersorak satu demi satu. Meskipun kita tidak mengerti bahasa Inggris, karena Fang Qiu ingin menyanyikan lagu bahasa Inggris, biarkan dia. Bagaimanapun, musik tidak memiliki batasan geografis. Apalagi sekarang, Fang Qiu menyanyikan bahasa Inggris dengan sangat baik. Yang paling penting adalah dia akan bernyanyi. Tidak masalah apa yang akan dia nyanyikan. Beberapa saat kemudian, di bawah lampu sorot, panggung dan layar di belakang Fang Qiu berubah secara instan. Adegan diputar, yang membuat orang merasa bahwa Fang Qiu berdiri di tengah lubang hitam. Itu terlihat sangat mengejutkan. Saat pembuka dimulai, Fang Qiu mengikuti irama dengan menyenangkan, berjalan di atas panggung dan mengalahkan waktu. Minggu akan datang. Saya ingin mengendarai mobil saya ke apartemen Anda dengan hadiah seperti bintang. Forecaster mengatakan cuacanya mungkin hujan deras. Setelah mencapai titik ritmis, Fang Qiu mulai bernyanyi. Tetapi begitu dia bernyanyi, seluruh hadirin tiba-tiba menjadi sunyi. Semua siswa memandang Fang Qiu dengan bingung. Apa? Lagu apa itu? Dewaku. Apa yang saya dengar? Siapa yang bisa memberitahu saya apa yang saya dengar? Sepertinya aku pernah mendengar pisang monyet. Pengucapan apa itu? Sungguh ajaib. Kenapa dia terdengar seperti keledai? Untuk sesaat, semua orang tercengang. Para siswa sekolah bahasa asing memiliki ekspresi yang lebih indah. Kami baru saja memuji pengucapan standar Fang Qiu, tapi sekarang, mengapa dia terdengar seperti ini? Sepertinya Fang Qiu awalnya ingin mengejutkan kita, tapi ternyata itu mengejutkan. Lagu ini mengingatkanku akan masa mudaku, tentang bocah lelaki tampan yang selalu suka melucu di kelasku. Pengucapannya begitu ajaib. Saya merasa dicuci otak. Sepertinya monyet berteriak di kepalaku. Haha, kupikir mendengarkan lagu ini bisa membuatku langsing karena itu membuatku tertawa. Kenapa aku merasa dia seperti husky yang bersemangat? Semakin banyak mereka mendengarkan, semakin banyak sihir yang mereka rasakan. Banyak orang tidak bisa menahan tawa. Meskipun pelafalannya sedikit aneh, melodinya terdengar sangat bagus. Sudah kubilang aku telah dicuci otak. Kedengarannya sangat ajaib. Sangat aneh. Mengapa saya memiliki dorongan untuk menari? Aku ingin membebaskan diriku. Ayolah. Mari bersenang-senang karena ada banyak waktu. Bergembiralah, bergembiralah. Entah kenapa, aksen sihir Fang Qiu serta melodi yang aneh, tetapi sangat menyenangkan mempengaruhi banyak orang segera. Beberapa dari mereka bahkan berdiri dan melompat bahagia bersama dengan orang-orang di sekitar mereka. Dengan berlalunya waktu, semakin banyak orang bangkit dan mulai membebaskan diri. Ada yang bertingkah lucu dan ada yang spoofing. Semua orang membebaskan diri dari musik. Mereka tertawa bahagia dan tidak peduli dengan pandangan orang lain. Untuk sementara waktu, stadion menjadi lautan sukacita. Meskipun mereka tidak mengerti, lagu itu terdengar bagus dan itu ajaib. Setelah melihat kegembiraan penonton, Fang Qiu juga tersenyum di atas panggung, benar-benar membebaskan dirinya. Lalu dia mengubah bahasa. Cintailah pikiranmu yang tidak bijaksana. Sama seperti Rana Klik, kami melewati langit biru dan awan putih serta musim. Adegan yang mengguncang adalah di gala. Fang Qiu mulai bernyanyi dalam bahasa Cina. Meskipun pelafalan Mandarinnya jauh lebih baik daripada pelafalan bahasa Inggrisnya, itu masih ajaib. Perasaan sukacita masih berdetak kencang seperti nyala api. Mendengarkan lagu China, semua penonton di luar panggung menjadi lebih bahagia. Happy hour selalu singkat. Sebelum semua orang bersenang-senang, Fang Qiu telah selesai bernyanyi. Saat Fang Qiu menyelesaikan baris terakhir lirik, dengan akhir iringan, semua penonton berhenti membebaskan diri. Mereka tersenyum senang dan bertepuk tangan. Tepuk tangan meriah dan tidak berhenti. Kali ini, Fang Qiu tidak berani berbicara lagi. Dia langsung membungkuk kepada hadirin dan kemudian mundur dengan tergesa-gesa. Tuan rumah, yang telah berdiri di luar panggung, juga tidak berani ragu, jadi dia bergegas ke panggung dengan tergesa-gesa. Fang Qiu tidak bisa mendapatkan engkor lagi. Jika demikian, sudah terlambat. Selain itu, jika Fang Qiu diminta untuk tampil lagi, tidakkah Xin Zeng akan lebih malu di luar panggung? Tamu grand finale mana yang tidak bisa naik ke panggung sepanjang waktu? Para pemimpin di luar panggung juga lelah. Saya lebih baik mengumumkan final berikut dengan tergesa-gesa. Ketika pesta selesai, para pemimpin bisa pulang untuk beristirahat. Namun, begitu Fang Qiu pergi, tepuk tangan hangat dari seluruh hadirin tiba-tiba mereda.
Sebelum pembawa acara berbicara, hadirin kembali berteriak. Engkor! Engkor! Semua suara berkumpul. Meskipun tidak mengejutkan seperti sebelumnya, itu tetap menjadi nada utama di antara para penonton. Baik. Oke, ketika penonton berteriak, pembawa acara memberi isyarat agar mereka diam dan berkata, Fang Qiu baru saja kembali. Dia lelah setelah mengambil pelatih sepanjang hari. Tolong biarkan dia istirahat. Berbicara tentang ini, pembawa acara segera mengangkat suaranya dan menambahkan, sekarang, mari kita sambut kebanggaan Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, tamu paling misterius dari pesta tahun baru ini, Xin Zeng. Setelah itu, pembawa acara berbalik untuk melihatnya. Tetapi setelah menelepon untuk waktu yang lama, dia tidak melihat Xin Zeng sama sekali. Di atas panggung, pembawa acara sangat malu. Apa yang terjadi? Di mana dia? Kenapa dia tidak naik ke panggung? Saat itu, pembawa acara tiba-tiba mendengar suara dari earphone yang dia kenakan. Pemanasan dulu. Xin Zeng ingin mengubah lagu di tempat. Sekarang, kami sedang mendiskusikannya di belakang panggung. Anda harus bertahan. Mendengar kata-kata direktur di belakang panggung, pembawa acara terkejut. Mengubah lagu di sebuah pesta di tempat adalah hal yang tidak boleh. Biasanya, program-program itu dilatih terlebih dahulu sebelum diselesaikan. Segala sesuatu tentang program disiapkan terlebih dahulu, seperti iringan lagu, adegan, efek panggung dan sebagainya. Apalagi butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Alasan mengapa Fang Qiu bisa menyanyikan dua lagu secara berturut-turut adalah karena dia sangat populer dan dia tidak punya waktu untuk mempersiapkan. Selama dia tampil di atas panggung, tidak masalah apakah efek panggung itu baik atau tidak. Tapi Xin Zeng berbeda. Dia adalah seorang penyanyi dan sangat ketat dengan pemodelan, ketepatan iringan serta keindahan panggung, yang membawa masalah besar bagi staf jika dia mengubah lagu di tempat. Tetapi staf tidak punya pilihan karena Xin Zeng adalah seorang penyanyi. Tidak peduli betapa sulitnya itu, mereka harus mendengarkannya. Staf setuju untuk mengubah lagu setelah diskusi. Di ruang eksklusif, Xin Zeng sedang menunggu. Dia juga tidak punya pilihan selain mengubah lagu di tempat. Xin Zeng tidak menyangka bahwa tamu misterius lain bernama Fang Qiu tiba-tiba muncul di pesta. Selain itu, Fang Qiu menimbulkan sensasi seperti itu dan mendapat banyak sorakan dari penonton. Dalam pandangan Xin Zeng, pesta ini diadakan di wilayahnya. Saya seorang bintang super. Bagaimana saya bisa kehilangan siswa di wilayah saya sendiri? Saya tidak bisa membiarkan itu terjadi dengan cara apapun. Saya orang kunci hari ini. Saya harus memenangkannya, jika tidak, saya akan kehilangan muka. Karena itu, sebelum naik ke panggung, Xin Zeng menyarankan untuk mengubah lagu awal menjadi lagu bergairah lainnya. Di atas panggung, tuan rumah terhenti waktu sementara pemanasan sesuai dengan permintaan direktur di belakang panggung dengan menggunakan identitas Xin Zeng. Sederhananya, dia terus memberitahu orang-orang betapa bagusnya lagu Xin Zeng, berapa banyak penghargaan yang telah dimenangkannya, berapa banyak orang yang mencintainya, dan berapa banyak pengikut yang Weibo miliki dan seterusnya. Tentu saja, tuan rumah tidak mengatakan ini terlalu mudah tetapi menyanjungnya secara tidak langsung. Suasana di antara penonton berangsur-angsur menjadi hangat. Baik. 3 menit kemudian, setelah mendengar bahwa Xin Zeng siap untuk naik ke panggung, tuan rumah segera berhenti menyanjungnya dan berkata, karena saya telah mengatakan begitu banyak dan saya tahu semua orang berharap untuk melihatnya, maka saya tidak akan menyia-nyiakan Anda waktu. Mari kita sambut kehormatan universitas kita, Xin Zeng, dengan tepuk tangan dan tepuk tangan meriah. Tepuk tangan di luar panggung sangat hangat, tapi jelas, itu tidak sehangat ketika Fang Qiu naik ke panggung. Terutama beberapa menit kemudian, banyak orang di luar panggung masih tenggelam dalam lagu ajaib yang baru saja dinyanyikan Fang Qiu. Akhirnya, Xin Zeng datang ke atas panggung. Melihat semua hadirin, Xin Zeng tersenyum. Dia juga merasa bahwa suasananya benar-benar tidak sehangat ketika Fang Qiu berada di atas panggung. Meskipun dia sedikit kecewa di hatinya, bagaimanapun, dia memiliki pengalaman panggung selama bertahun-tahun. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia segera menyesuaikan mentalitasnya dan berkata, saya jarang kembali ke universitas. Karena saya berdiri di atas panggung, saya ingin menyanyikan lagu, Against War for You. Semoga semua orang membuat kemajuan akademik. Balok akan melambung tinggi dengan angin ke langit yang tingginya ribuan kilometer. Xin Zeng mengatakan kalimat-kalimat ini dengan sangat berani. Aku harus mendapatkan kembali wajah yang aku hilangkan dari Fang Qiu.